Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah 5A. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter dan kebankiran. Ekonomi moneter dan bank itu apa sih? Ekonomi moneter dan bank itu adalah dua konsep yang terkait erat dalam ilmu ekonomi. Berikut adalah pengertian dari penjelasannya ya guys. Dari penjelasan itu, ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang uang. Dan kebijakan moneter itu, ekonomi moneter mencangkup nomor satu itu ada teori uang dan teori moneter. Dan yang kedua itu ada sistem moneter dan kebijakan moneter. Yang ketiga itu ada peran bank sentral dan inflasi dan deflasi ya guys. Lalu kalau bank itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai satu pengumpulan dana, pemberi kredit atau memberikan pinjaman ya guys. Terus lalu pelayanan transaksi keuangan, dan yang keempat itu terakhir pengelolaan resiko. Hubungan antara ekonomi moneter dan bank itu apa sih? Saya jelaskan aja guys. Bank sentral mengatur kebijakan moneter, suku bunga, likuiditas yaitu. Dan kedua itu ada bank komersial, memperhatikan kebijakan moneter. Yang ketiga itu adalah kebijakan moneter mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Lalu yang keempat itu ada bank berperan dalam menciptakan uang dan mengatur likuiditas ya guys. Yang kelima itu ada jenis bank. Yang satu itu ada Bank Sentral Bank Indonesia, Bank Komersial BRI BCA, lalu Bank Pembangunan BTN atau BNI, dan yang keempat ada Bank Syariah BSI BNI Syariah ya guys. Fungsi bank sentral itu apa sih? Satu, mengatur kebijakan moneter. Kedua, mengatur likuiditas. Ketiga, mengatur inflasi. Yang keempat, stabilitas keuangan. Dan yang kelima itu mengatur kurs mata uang ya guys. Lalu ada teori uang dan moneter. Teori uang dan moneter itu adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan peran uang ya guys. Lalu dan sistem moneter dalam perekonomiannya. Dan di sini ada beberapa teori ya guys. Yaitu yang nomor satu ada teori klasik, teori uang sebagai komoditas, dan teori kuantitas uang. Kalau yang uang sebagai komoditas itu adalah uangnya sebagai alat tukar yang berasal dari komoditas. Lalu yang kedua itu ada teori kuantitas uang atau juga jumlah uang yang beredar yang di kisarannya di dunia ya guys. Lalu ada teori modern, yaitu teori sebagai alat tukar, teori Keynesian, dan teori moneterisme. Dan kalau teori kontemporer itu teori uang sebagai aset, teori sistem moneter internasional ya guys. Lalu ada teori ekonomi moneter modern. Nah, lalu konsep utamanya itu yang nomor satu adalah sebagai alat tukar, sebagai sistem moneter, sebagai monetisasi uang, dan efek multiplier ya guys. Nah, ketiga itu adalah konsep utamanya ya guys yang saya jelaskan tersebut. Lalu sistem moneter adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola uang kredit lalu menyebarkan dalam suatu negara atau ekonomi ya guys. Komponen utamanya itu adalah mata uang, bank sentral, bank komersial, lalu ada lembaga keuangan, ada pasar keuangan, pertemuan antara penjual dan pembeli instrumen keuangan seperti saham, obligasi ya guys. Lalu ada peran bank sentral. Nah, bank sentral ini perannya tuh banyak ya guys. Salah satunya saya sebutkan itu ada peran utamanya ya guys. Untuk peran utamanya itu adalah mengatur kebijakan moneter, menentukan suku bunga, likuiditas, jumlah uang, beredar untuk mengontrol inflasi, pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu ada mengatur stabilitas keuangan, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan untuk mencegah krisis keuangan. Yang ketiga itu ada mengatur kurs mata uang.
yaitu mengatur nilai tukar uang terhadap mata uang asing. Yang keempat itu ada pengelola cadangan devisa ya guys. Lalu ada peran operasional. Operasional itu ada pengaturan likuiditas, mengatur likuiditas bank untuk mencegah krisis keuangan, pengawasan, terus lalu bank untuk memastikan keselamatan dan keamanan transaksi. Yang ketiga itu ada pengelolaan resiko, pengelolaan resiko keuangan untuk mencegah krisisnya. Terus yang keempat itu ada pengembangan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Nah itu guys beberapa peran operasional ya guys. Lalu kalau itu ada peran strategis, ada mengembangkan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter. Yang kedua itu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat miskin ya guys. Lanjut, meningkatkan stabilitas keuangan, mencegah krisis keuangan, mempertahankan stabilitas keuangan. Lalu ada yang terakhir itu mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan kesempatan kerja ya guys. Nah seperti itu. Lanjut lagi, dan yang ini ada inflasi dan deviasi ya guys. Inflasi dan deviasi itu ada dua fenomena ekonomi yang berlawanan. Kalau inflasi itu yang nomor satu ada peningkatan harga barang dan jasa, kenaikan harga barang dan jasa secara umum berkelanjutan. Yang nomor dua itu ada penurunan nilai uang. Nilai uang menurun sehingga daya beli berkurang. Nah itu beberapa negara mengalami inflasi ya guys. Dia itu mata uangnya itu tinggi banget, tapi jual daya belinya itu kecil. Makanya itu disebut juga penurunan nilai uang ya guys. Yang ketiga itu ada peningkatan biaya hidup. Biaya hidup meningkat karena harga barang dan jasa naik. Nah itu guys, salah satu penyebabnya inflasi di negara tersebut. Jadinya kita beli barang, tiba-tiba tuh barangnya naik, harganya pun melonjak tinggi, tetapi mata uang si negara tersebut tidak menyanggupi permintaan barang tersebut ya guys. Lalu pada pengaruh pada ekonomi ya guys, ada pertumbuhan ekonomi, penyebab ketidakstabilan keuangan dan mengurangi kepercayaan investor. Nah makanya Bapak investor tersebut akan menanyakan keuntungan saya menginvestor di negara tersebut akan berhasil nggak sih, kayak gitu. Pasti kan agak tidak percaya untuk menanyakan tersebut. Makanya data-data di dunia itu pasti ada ya guys. Kalau deflasi itu contohnya ada penurunan harga barang dan jasa. Penurunan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Dua, meningkatkan nilai uang. Nilai uang meningkat sehingga daya belinya bertambah. Penurunan biaya hidup menurun karena harga barang dan jasa turun. Nah ini deflasi ya, terbalikannya dari inflasi ya guys. Lalu ada pengaruh pada ekonomi. Deflasi dapat menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi ya guys. Perbedaan utama inflasi dan deflasi itu, yang satu arah harga itu inflasi meningkatkan harga sedangkan deflasi menurunkan harga. Lalu yang kedua nilai uang, inflasi menurunkan nilai uang sedangkan deflasi itu meningkatkan nilai uang. Dampak ekonominya yaitu inflasi dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan sedangkan deflasi dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi ya guys. Penyebab inflasi, nah ini dia saya akan kasih tahu penyebabnya. Satu, ada kenaikan biaya produksi menyebabkan harganya naik. Yang kedua itu ada kenaikan permintaan yang tinggi menyebabkan harga naik ya guys. Itu sangat diwanti-wanti oleh beberapa negara ya guys. Yang ketiga itu ada keterbatasan pasokan menyebabkan harga naik. Kebijakan moneter yang longgar dapat menyebabkan inflasi ya guys. Kalau penyebab deflasi itu ada penurunan permintaan ya guys. Permintaan yang rendah menyebabkan harga turun, kenaikan produktivitas yang meningkat menyebabkan biaya produksi turun ya guys. Lalu ada keterbatasan kredit. Keterbatasan kredit menyebabkan konsumsi dan investasi menurun. Lalu krisis ekonomi dapat menyebabkan deflasi ya guys. Nah segitu aja dari saya ya guys, tapi ada yang kurang sih, saya akan tambahin lagi. Cara mengatasi inflasi itu adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengawasan harga, peningkatan produktivitas,
Dan mengatasi deflasi itu ada kebijakan moneter juga, kebijakan fiskal juga, dan pengembangan infrastruktur ya guys. Oke guys, sekian dari saya Alfredo. Mohon maaf bila ada kurangnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.